kerang, kepiting, udang, binatang berkuku belah, itu sampah yang dimakan supaya alam ini bersih. Jadi nggak urusan dosa, tidak, itu enggak. Tapi ada gereja yang buat itu aturan agama. Bahkan ada agama tertentu yang ribut masalah makanan. Begitu pula darah. Mengapa Yahweh berfirman jangan kamu makan darah? Itu nggak ada urusan dengan surga neraka. Dalam zaman modern ini luar biasa. Musa itu sangat dikagumi. 3.500 tahun yang lalu. Bayangkan. Yahweh sudah berfirman kepada Musa untuk menulis apa yang nggak boleh dimakan oleh manusia. 3.500 tahun yang lalu. Maka itu sampai hari ini seluruh dunia memperhatikan tulisan Musa. Karena dia adalah orang pertama yang menemukan itu. Seluruh dunia kedokteran di seluruh dunia mempercayai tulisan Musa itu benar. Dan mereka kagum bagaimana Musa bisa tahu binatang-binatang itu buat orang sakit. Nah, contohnya darah. Kenapa Papa melarang kita makan darah? Saudara, sekarang kita sudah tahu. Kalau ada orang sakit, dokter memeriksa diagnosa luar, ronsen, tidak ketahuan sakit apa, pasti dokter suruh kita periksa darah. Mengapa harus periksa darah? Ternyata dunia kedokteran baru tahu berapa puluh tahun yang lalu. Musa sudah tahu 3.500 tahun yang lalu bahwa penyakit manusia termasuk penyakit binatang itu semua kumpul di dalam darah. Malaria lebih jelas ada di dalam darah. AIDS ada di dalam darah. Semua penyakit ada di dalam darah. Dengarkan. Jadi kalau kita makan darah, walaupun sudah direbus, itu artinya kita merebus air got. Kotor tidak walaupun sudah direbus, namanya air got. Tetap kotor. Jadi aturan-aturan itu hanya untuk hidup sehat. Nggak ada hubungan dengan soal agama. Ya, itu contoh kecil. Saya kembali kepada Kejadian 18 ayat 1. Lihat, ketika gereja memberi aturan, kalau mau berdoa puasa mesti begini, kalau mau doa malam begini, kalau mau ketemu Tuhan begini, tidak. Kalau saya pakai istilah pemerintahan, Yahweh Tuhan adalah pribadi yang gak suka formalitas dan protokoler. Catat itu baik-baik. Dan ayat ini adalah bukti. Mari kita baca pelan-pelan. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Saudara, waktu saya jadi guru sekolah minggu, saya lebih percaya anak-anak daripada buku-buku. Karena anak-anak itu logikanya jujur. Maka Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Di semua kelas yang saya pernah ajar, anak-anak jawabannya sama. Kan Opa Abraham kan gak ada fotonya. Jadi kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Tapi heran, setiap anak yang saya tanya, menurut kalian anak-anak, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Jawabannya gemuk semua. Saya tidak mengerti apa di logika mereka. Dan itu betul, saudara. Saya tidak tahu kenapa. Nah, jadi walaupun gak ada ayatnya juga, Abraham itu gemuk atau kurus, saya percaya anak-anak. Nah, sekarang mari kita renungkan. Orang gemuk, hari panas terik, duduk di pintu kemah. Sedang apa? Kipas. Betul. Pasti lagi kepanasan. Nah, yang luar biasa lagi, anak-anak percaya Opa lagi tidak pakai baju. Bayangkan. Saya percaya. Jadi waktu saya diskusi dengan anak-anak, jadi kalian percaya Opa Abraham nggak pakai baju? Tidak, hari itu pasti kepanasan. Saya tertawa dengar jawaban anak-anak. Maaf. Maka itu firman yang kita pelajari dengan logika anak-anak. Firman itu gampang dimengerti. Nah, ini contohnya. Apa yang saya terangkan nggak mungkin dapat di sekolah teologi manapun. Karena kalau teolog mengajarkan itu, wah itu kurang ajar namanya. Mananya kurang ajar? Memang dia orang gemuk kepanasan. Bisa ngerti kan ini? Nah, bayangkan di dalam kondisi yang tidak sedang doa, apalagi doa puasa atau menyembah, tidak.
Pak Abraham yang waktu itu seumur 90 tahun lebih sedang kepanasan. Yang maha besar datang dari surga tanpa protokol. Teologlah yang membuat Tuhan sulit dimengerti. Katakan amin lagi sekali. Teologi membuat Alkitab jadi barang susah. Harus pakai logika. Kata logi. Teologi itu logika. Bapa pencipta alam semesta nggak bisa dilogikakan, saudara. Maka itu orang yang belajar teologi pasti melahirkan doktrin. Dan doktrin itu memecah belah. Tapi orang yang belajar dengan Roh Kudus akan melahirkan kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. Ini bedanya. Yang maha besar datang kepada Abraham dalam kondisi sangat tidak rohani dan tidak agamawi. Abraham tidak pakai agamawi. Tuhan, tunggu aku cuci muka dulu, cuci kaki dulu, ganti baju dulu. Tidak. Langsung ada diskusi tentang Ishak yang lahir tahun depan. Sarah, Oma Sarah, mendengar itu dia tertawa. Nanti baca sampai terakhir ya. Dia tertawa geli. Bagaimana nenek hamil? Nggak lucu Tuhan itu. Betul tidak? Sarah sudah 80-an umurnya. 80 lebih. Abraham sudah dekat 100. Sarah dekat 90. Hamil, dia geli. Maka itu namanya diganti. Sejak hari itu. Selesai urusan yang pertama. Maka itu kalau saya mendengar ada hamba Tuhan, orang Kristen, doanya bisa berjam-jam. Terus selesai doa saya cuma tanya satu. Tuhan bicara apa tadi? Kamu doa begitu lama. Enggak bicara apa-apa. Saya langsung berkata, kamu pasti tidur. Dah gitu saja. Karena tidak mungkin kalau kita lama-lama bersekutu tapi dia tidak bicara apa-apa. Tidak mungkin. Yang sedang santai saja seperti Opa Abraham. Dia datang, Yahweh datang menyampaikan pesan. Saudara beri tanda Kejadian 18 karena kita belum selesai. Kita lihat sekarang Keluaran 25 ayat 22. Perhatikan. Keluaran 25 ayat 22. Yahweh Tuhan mau berbicara dengan kita sampai hari ini. Mari kita lihat Keluaran 25 ayat 22. Garis bawahi ada dua kata penting. Bukan kalimat, kata penting di ayat 22 itu. Musa sebagai pemimpin Israel, sebagai pemimpin negara juga. Karena pada zaman itu seorang kepala negara merangkap imam, merangkap nabi juga. Nah, sebagai pemimpin bangsa, jumlahnya 3 juta lebih yang dipimpin oleh Musa, maka Musa harus tahu instruksi apa saja dari surga. Nah, begini Yahweh berfirman. Di sanalah Musa, aku akan bertemu dengan engkau. Saya melihat di situ, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Garis bawahi kata bertemu di Alkitab saudara. Dari atas tutup pendamaian, di antara dua kerub malaikat yang berlutut itu, aku akan apa? Berbicara. Saudara keluarkan dua kata penting ini, bertemu dan berbicara. Tentang berapa hal? Ayo, Alkitab saudara bilang tentang berapa hal? Segala sesuatu yang harus kau sampaikan kepada umat itu. Ini perjanjian lama yang seharusnya Yahweh susah ditemui. Tapi mengapa Bapa lebih gampang berjumpa? Seharusnya kita di perjanjian baru yang lebih gampang jumpa dia. Karena Yesus sudah mati dan jalan ke surga terbuka karena grafirat darah Yesus. Tapi ternyata saudara kita di perjanjian lama yang begitu gampang. Saya itu pernah iri hati kepada Yeskiel, kepada Yeremia. Kenapa? Kalau saudara baca kitab mereka, luar biasa. Dikit-dikit Yahweh berfirman. Sebentar Tuhan hadir. Betul tidak? Saya iri hati dengan mereka. Seharusnya kita ini lebih dekat
dekat dengan Papa di surga daripada mereka di perjanjian lama. Sebab Yesus belum datang. Kerang, kepiting, udang, binatang berkuku belah, itu sampah yang dimakan.